Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari MK4 Pagi dengan NIM 4212201034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PLC elektropneumatik, PLC pneumatik ya, dengan siklus A min A plus B plus B min, yang dimana kita akan membuat sebuah siklus ini untuk menjalankan menggunakan pada ladder PLC ya. Dengan saya akan menjelaskan mengenai A min A plus B plus B min ini. Kita di sini menggunakan tiga sinyal atau tiga kasket, yang dimana masing-masing sinyal tersebut berfungsi untuk menghidupkan silinder tersebut dengan materi yang saya akan menjelaskan seperti berikut. Oke, untuk sinyal satu itu terbagi pada amin, dan sinyal 2 itu ada di A plus dan B plus, dan sinyal 3 itu ada di B min. Untuk itu saya akan menuliskan di sini S1, di sini S2, nah di sini S3. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan bagaimana cara menghidupkan sebuah silinder agar dia mundur. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan plus itu adalah maju, maju. Min itu adalah mundur. Sorry ya, sedikit delay misalnya. Mundur. Untuk di sini kita bisa lihat ketika silinder maju, sensor yang terdeteksi adalah A1, dan ketika mundur yaitu yang sensor terdeteksi adalah A min. Begitu juga pada silinder B. Oke, yang pertama-tama untuk itu, ketika sensor A min ingin menghidupkan A plus, kita akan tulis dia di bawah. Kecuali dua sinyal ya itu berada di atas, dan ini ketika sensor amin, berarti sensor ini mundur, berarti sensor yang aktif itu adalah A0. Nah, di sini adalah sinyal satu dan di sini sinyal 2. Maka di sini kita bikin itu adalah 2S2. Sinyal yang akan menuju ke S2. Nah, dari sinyal yang dari S1 mau ke S2 ini, sinyal apa yang hidup? Oke, berarti kita bikin 2S2 adalah sinyal dari A0. Oke, oke. Nah, berbeda lagi dengan yang tengah ini ya. Ketika kan silinder A plus sudah dihidupkan, dan ketika silinder A plus sudah hidup, maka sensor A1 ini akan mendeteksi. Nah, sensor A1 ini akan menghidupkan sebuah B plus. Berarti kita bikin di sini A1. Nah, mengapa di sini tidak ada bikin tutu atau apa? Karena di sini masih dalam satu bagian sinyal 2. Nah, berbeda dengan yang ada di kanan kiri tersebut. Nah, untuk yang B plus, untuk menghidupkan B min, nah ini baru kita bikin to S3, menuju ke S3. S3. Nah, ketika silinder B plus ini maju, maka sensor yang terdeteksi adalah sensor B1. Nah, untuk itu terakhir dia akan kembali lagi ke sini. Nah, di sini adalah sebuah 2S S1. Jadi dari S3 menuju ke S1, untuk men-triggernya di sini adalah membutuhkan sebuah PB atau push button. Ditambah dengan sensor P-min adalah B0. Nah, seperti itu penjelasannya sedikit singkat. Oke, kita langsung saja mencobanya biar kita mengerti pada rangkaian ini. Saya geser sedikit. Sorry, saya geser. Nah, pertama-tama kita memberikan kita ke ladder simbol berbeda dengan yang lain. Kita khusus ladder simbol ini berada di sini. Nah, kita butuhkan sebuah 24 volt dan 0 volt di sini. Nah, langkah yang pertama kita akan mengaktifkan sebuah B min,
Karena sebelum push button ditekan, BMIN ini harus terlebih dahulu hidup. Jadi kita membutuhkan sebuah kontak NC di sini yang langsung terhubung dengan sebuah BMIN. Yang ini kita pakai solenoid seperti ini, dan kita sambung seperti ini. Nah, kita bikin di sini sebuah BMIN. Nah, jadi ketika kita play, nah solenoid BMIN ini akan hidup terlebih dahulu. Nah, setelah itu ketika push button ditekan dan sensor BN0 ini akan mengaktifkan untuk sebuah amin ini. Kita lengkapi programnya. Kita akan membuat sebuah program. Pertama-tama kita akan membuat seperti 2S1 nya. Kita bikin sebuah kontak NO di sini dan kita butuh push button. Kita buat di sini. Sambungkan, kalau tidak bisa turunkan di bawah, turunkan ya. Kita juga membutuhkan sebuah relay ya, relay. Nah, kita bikin di sini R1 atau relay 1. Nah, jadi ketika push button ditekan, kita bikin sini PB. Dan di sini kita bikin tadi seperti sini ya, sensor apa yang terakhir kali itu sensor D0. Kita bikin D0. Jadi ketika push button ditekan, maka rangkaian selanjutnya itu ada solenoid apa yang akan aktif, yaitu BMIN yang akan menghidupkannya. Nah, jangan lupa kita mengunci pada rangkaian di sini agar supaya pada relay 1 ini akan aktif terus dan akan mengaktifkan rangkaian pengunci di sini. Kita bikin di sini R1. Di sini juga R1. Kenapa? Karena ketika di sini NC dalam kondisi kita play, di sini langsung tersambung, dan ketika kita tekan push button, di sini akan terputus dan di sini akan tersambung. Maka akan seperti ini. Ketika kita tekan, nah di sini terputus dan di sini tersambung. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita membuat dari sini 2S2 dan 2S3. Nah, kita membuat kontak 2S2 dan 2S3-nya. Kita membutuhkan sebuah. Nah, di sini 2S2, 2S2 dan 2S3 adalah sebuah trigger untuk menghidupkan sebuah kontaknya. Saya salah seperti ini. Seharusnya salah ini ya, relay. Sini. Nah, kita akan memberi dia label biar kita tidak bingung. Terbuat di sini, kita klik 2 kali teks 2S2, kita copy, kita bikin di sini 2S3. Nah, yang mana 2S2? 2S2 di sini. Ini kita bawakan lagi. 2S2 adalah A0 dan 2S3 adalah B1. Nah, kita juga akan membuat sebuah rangkaian penguncinya untuk men-trigger rangkaiannya tersebut. Nah, kita bikin di sini R2, tadi kan sudah R1. Di sini juga kita bikin R2. Kita bikin rangkaiannya di sini. Nah, untuk ini rangkaian ini dia rangkaiannya akan langsung aktif. Kenapa? Karena A0-nya ini langsung tersambung. Ini A0-nya langsung hidup. Kita lihat bisa di sini. Tanda sebuah sensor itu aktif ada berada di sini. Nah, untuk itu kita melakukan step by step
Jadi kita harus memanggil dia sebuah kontak dari R1. Kita buat di sini R1. Nah, kita panggil dia R1. Kenapa dia R1? Karena ketika R1 aktif, ketika push button ditekan dulu. Nah, kan ini kan tadi kan langsung aktif ya. Kita geser lagi tadi. Jadi kan langsung aktif. Nah, jadi kalau kita tambahkan kontak R1 ini, jadi butuh push button ditekan dulu, baru dia R2-nya akan aktif seperti itu. Jadi seperti ini kita lihat. Nah, ini kan tadi kan langsung aktif aja nih. Kita tekan push button. Nah, ini baru langsung tersambung. Saya salah mengasihnya ya. Benar-benar F1, 2. Oke, kita coba kita tes lagi. Nah, di sini tidak langsung R2-nya nggak hidup ya. Nah, kita lihat di sini pada rangkaian ini, B1-nya terputus. Kita salah memberi dia kontak. Untuk S3 adalah B1. B1 itu adalah dia ketika sensor tersebut aktif. Berarti kita berikan dia kontak dia NC. Kontak NC. Buat di sini B1. Rangkaiannya seperti ini. Tekan. Nah, ini seperti ini aktif. Oke, kita lanjut. Untuk 2S2 dan 2S3 sudah kita buat, dan 2S1 dia berada di sini, di atas ini. Nah, ini push button dan B0. Kalau di sini 2S1 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah silinder A+ itu maju dari sinyal 2 ya. Berarti kita membutuhkan dia sebuah dari kontak dari relay ini. Kita bikin di sini sebentar, kita copy dulu. Kita bikin di sini S1, yang dimana ini adalah sinyal 1. Di sini kita buat dia sinyal 1 itu adalah amin. Kita akan aktifkan sebuah silinder amin ini. Kita butuhkan dia sebuah ini. Nah, sini R1. Kenapa? Karena di sini adalah masih dari trigger dari push button dan B0. Menuju amin ini, untuk menghidupkan amin ini adalah trigger dari push button dan B0. Jadi kita membutuhkan R1 ini untuk men-trigger sebuah solenoid ini agar aktif. Dan di sini A1. Di sini A1. Sorry, amin. Bukan seperti ini. Tekan start. Nah, ini tetap mundurnya tidak aktif. Ini seperti ini, amin. Dan selanjutnya adalah kita bikin signal 2. Kita buat sebuah signal 2 di bawah sini. Nah, kita buat dia A+ dan B+, seperti itu. Nah, untuk dia A+ dan B+ ini kita membutuhkan sebuah sinyal dari R2 ini, relay 2. Kenapa? Karena untuk A+ ini dan B+, dari sinyal 1 ke sinyal 2 ini adalah sudah menuju 2S2 dari berarti trigger 2S2A0 ini untuk mengaktifkan A+ tersebut. Jadi trigger yang ada di sini, nah dia ada trigger S2 ini untuk memajukan sebuah A+ tersebut. Saya akan bawa rangkaiannya. Kita bikin di sini R2. R2 ini akan menghidupkan sebuah solenoid A+. Kita buat di sini A+. Nah, kita coba, kita tekan. Nah, mungkin kita ada kesalahan ya. Kita coba lagi di sini.
Kenapa tidak bisa tadi ya, ya kita coba lagi ya. Tadi kita tekan push button tidak bisa, plus tidak upload tidak maju karena kita belum menyambungkan upload tersebut. Saya lupa menyambungkannya. Kita sambung, kita coba lagi. Seperti ini. Nah, untuk ini seharusnya amin ini harus mati. Nah, amin ini harus mati. Kenapa? Karena kalau kedua-duanya aktif, dia tidak bisa. Kan stuck. Seperti itu. Nah, saya sedikit akan menjelaskan kenapa tadi tidak bisa ya, bukan push button. Nah, ini dua-duanya aktif. Nah, kita lihat di rangkaian relay 1 dan relay 2 ini tidak boleh aktif kedua-duanya, dia harus bergantian. Nah, ini aktif kedua-duanya. Jadi kita butuh kita membutuhkan sebuah pemutus ada di sini. Sini. Kita putus dia pemutus kontak NC ya. Jadi kita terlalu dekat dan geser ya. Nah, geser. Sini kita butuh dia 2 per 2. Nah, ada fungsinya R2 di sini ketika kita tekan push button ke di sini. Nah, R2 ini akan memutuskan push button tersebut. Nah, ini ke depan. Nah, apes sudah akan lanjut seperti itu. Kita akan lanjutkan lagi buat B plus. B plus kan sudah A plus, berarti sensor terakhir kali yang aktif adalah A1. Oke, kita buat di sini. Kita butuh sebuah kontak. Kenapa buatnya harus di sini? Karena di sini masih yaitu S2 ya, sorry. Di sini kan masih di siklus 2, A plus dan B plus ini masih di siklus 2. Jadi masih di dalam satu rangkaian. Kita bikin di sini A1 dan di sini kita buat top solenoid. Di sini. Untuk memajukan sebuah silinder, B itu adalah kita menggunakan B plus. Kita lihat, kita tekan push button, terputus, silinder A1 aktif, dan seharusnya B plus ini akan maju. Karena apa? Kita lihat di sini R1-nya. R1-nya tidak R1-nya langsung terhubung kembali. Seperti itu. Kita coba analisa kembali ya, apa yang salahnya. Jadi Pmin ini seharusnya dari sebuah S3 seharusnya. Kita buat di sini S3. Di sini S3. S3 itu adalah seharusnya mempunyai dari relay S2. Kenapa? Karena dia adalah untuk men-trigger antara signal 1, signal 2 ke signal 3. Jadi siklusnya ketika signal 1 aktif berarti dari relay 1 dan ingin mengaktifkan signal 2 berarti signal 1 akan terputus oleh signal 2. Berarti kita salah dalam memberikan dia sebuah alamat ini. Di sini kita membutuhkan sebuah dia alamat dari R2. Maka kita akan lihat siklusnya. Jadi pertama kali S2 akan menghidupkan Bmin, R2 akan menghidupkan Bmin. Bmin hidup dari R2 siklus dari sebuah 2S2 dan 2S3. Oke, kita lalu tekan tombol start. Nah, dia akan A plus dan B plus. Nah, untuk selanjutnya dia adalah Bmin.
kita store lagi. Nah, seharusnya akan seperti ini, siklusnya akan jadi amin, B plus, dan B min. Nah, ketika push buttonnya ditekan lagi, maka dia akan mengulang siklusnya mundur, maju lagi. Jadi ketika sudah B min, ketika kita tekan push button, dia akan amin, dia A plus, dia akan B plus, dan dia akan B min. Maka rangkaiannya akan seperti ini. Kita sudah slow mo ya. Kita lihat rangkaian yang klik amin adalah R1 mundurkan, dan R2 ini akan B plus, A plus, A1 akan aktif dan B plus akan maju. Nah, seperti ini. Jadi saya akan menjelaskannya lagi. Kita membagi dia menjadi 3 sinyal, sinyal 1, sinyal 2, dan sinyal 3 yang ada di sini. Saya perlebarnya. Nah, di sini saya akan membagi dia sinyal 1, sinyal 2, dan sinyal 3. Pada siklus ini terdapat 3 kasket, yaitu kasket adalah sinyal konflik ya, sinyal yang saling bertabrakan, di mana BMin ini akan aktif ketika itu S1 adalah push button dan B0 ini akan mengaktifkan BMin. Nah, seperti yang tadi kita lihat. Dan ketika BMin ini sudah aktif, sensor A0 ini akan aktif juga. Ini solenoid, Amin ini adalah solenoid, dan A0 ini adalah sensor dari solenoid A ini. Silinder A itu mempunyai silinder A mempunyai 2 solenoid, oke, dan masing-masing solenoid itu diberikan amin sebagai mundur dan A plus adalah sebagai maju. Jadi ketika push button dan sensor B0 dari sini ditekan, maka solenoid amin ini akan hidup. Nah, ketika solenoid amin ini hidup, sensor dari silinder tersebut yang aktif adalah sebuah A0. Maka disebut dia 2S2 yang akan menghidupkan sebuah A+. Nah, ketika silinder ini sudah maju, maka sensor yang akan aktif adalah bergantian. Ketika dia mundur A0, dan ketika dia maju, dia sensornya yang aktif adalah A1 seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, sensor A1 ini akan mengaktifkan sebuah silinder B untuk maju. Jadi, siklus yang terakhir, siklus sensor terakhir akan memajukan untuk selanjutnya seperti itu. Jadi ketika silinder ini sudah maju, sensor A1 aktif, A1 ini untuk memajukan B+, dan ketika B+ ini sudah maju, silinder B1 aktif, dia untuk memundurkan sebuah B. Seperti itu. Kita kembali ke jadi ketika ini kondisi sudah di break, R2 ini memundurkan B, mengaktifkan solenoid B. Jadi ketika ditekan tombol start, nah, maka trigger dari 2S2 dan 2S3 akan mengaktifkan sebuah silinder A+, dan ketika silinder A+ sudah ke A1, nah seperti ini, maka dia akan memajukan B+. Kita tekan lagi, berarti sudah, kalau ditekan lagi berarti dia akan memundurkan dari silinder tersebut. Amin, ini A plus lagi, dan ketika sudah sampai A1 akan mengaktifkan B plus, dan akan memutuskan
kembali silinder tersebut akan bunyi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.